Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mutrika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Vicky. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mutrika? Alhamdulillah baik Pak, luar biasa sekali hari ini. Sepertinya bersemangat sekali ya untuk di kegiatan pagi hari ini. Mohon izin nanti saya akan melakukan praktek supervisi coaching kepada Bu Mutrika. Semoga nanti Bu Mutrika dalam posisi mindfulness ya dan bersemangat sekali sepertinya hari ini. Iya Bapak, udah siap ini mau segera praktik coaching. Ini mohon izin saya share screen dulu. Ada rubrik kehadiran dan keaktifan. Kalau untuk Bu Mudrika sendiri posisinya saat ini di bagian yang mana kira-kira Bu? Kalau untuk kehadiran dan keaktifan saya untuk posisi saat ini saya cukup sih Pak, berada di posisi cukup. Cukup ya Bu ya. Nanti targetnya ke angka ke posisi mana Bu setelah praktek coaching? Untuk target saya setelah praktik coaching ini saya naik ke level baik dulu deh Pak ya, karena memang ini masih latihan, jadi saya bertahap dulu nih. Saya akan naik di posisi level yang baik gitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Terus yang berikutnya, ini ada nanti dari tiga kriteria ini, Bu Mudrika akan berfokus ke kriteria yang mana nanti Bu yang siap saya supervisi? Kalau saya nanti mau di kriteria memberdayakan coach sih Pak, Oke, nanti saya. iya, oke. Dan sekarang kira-kira dari 1 sampai 4 posisi Bu Mudrika di posisi berapa Bu? Untuk saat ini Pak, karena memang saya masih latihan ya, terkadang saya masih greget, masih ingin ngasih solusi. Untuk saat ini sih saya berada di posisi 2. Oke, di posisi 2 ya Bu ya. Targetnya nanti bisa meningkat gitu ya Bu setelah Ya, latih. target saya nanti bisa meningkat ke posisi 3 atau bahkan 4 setelah sesi kali ini. Oke, terima kasih Bu Mudrika untuk supervisi kali ini. Nantinya Bu Mudrika akan melakukan praktek coaching bersama dengan Ibu Endang. Nanti durasinya akan 10 menit. Silakan nanti setelah saya hentikan share screen ini, Bu Mudrika bisa langsung dimulai untuk praktek coachingnya. Terima kasih. Oke, Silakan untuk Bu baik. Mudrika bisa dimulai. Oke, baik Bapak. Ya, halo Bu Endang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Mutrika. Ya, Bu Endang, bagaimana kabarnya hari ini Bu Endang? Alhamdulillah masih sehat, baik. Mudah-mudahan Bu Mutrika juga demikian. Iya Ibu, Alhamdulillah sehat baik nih dalam kondisi seperti ini. Saya harap Bu Endang selalu bahagia ya Bu ya, tetap sehat, semangat Bu. Ya, Nah, di sesi pagi kali ini Bu, dengan apa namanya kondisi bulan Ramadan dan Ibu tetap semangat dalam kondisi apapun ini, datang ke sesi saya kali ini, oh mau ngapain sih Bu ya? Oh, ini Bu, saya itu ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikiran saya. oke. Sudah sejak lama belum terselesaikan. Nah, niat saya hari ini tuh saya bisa berbagi cerita, sharing-sharing dengan Bu Mutrika. Oke, iya. Ibu mau ini ada sedikit unek-unek ya Bu ya, mau berbagi cerita sharing sama saya. Nah, Oh, kira-kira iya, yang mau di-sharingkan sama saya kali ini apa ya Bu ya? Iya, yang akan saya sampaikan itu tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Bu. Jadi selama ini saya itu masih ada eh, kebingungan atau ganjalan belum terselesaikan tentang pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan. Nah, yang saya inginkan nanti mudah-mudahan ini bisa untuk mencarikan solusi bagaimana pembelajaran diferensiasi yang harus saya terapkan di kelas yang saya ampu, begitu Bu. Hmm. Oke, baik ya. Jadi Bu Endang ini pengen gini ya, pengen menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang baik begitu ya Bu. Karena selama ini Bu Endang masih merasa dalam menerapkannya itu masih belum sempurna gitu ya. Jadi masih ada rasa Oh ya. kebingungan di situ gitu ya Bu ya. Oke. Nah, di sesi kali ini harapan Ibu, tujuan yang diharapkan dari kegiatan coaching ini Ibu nanti apa?
yang ingin dapatkan nanti? Yang ingin saya harapkan, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Nanti saya bisa mendapatkan apa namanya, ide-ide yang baru sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi yang baik untuk murid-murid saya yang bervariasi karakter dan kemampuannya, begitu Bu. Oke, baik gitu ya Bu. Coba deh Bu, ini Ibu bisa cerita nih, seperti apa sih kondisi pembelajaran berdiferensiasi yang telah Ibu lakukan saat ini Bu? Iya, jadi saat ini itu saya itu masih ada permasalahan yang belum saya selesaikan Bu, atau saya dapatkan solusinya itu adalah bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi di tengah-tengah murid-murid saya yang karakternya sangat beragam. Ada yang memiliki kemampuan tinggi, ada yang memiliki kemampuan sedang, maupun kemampuan yang rendah. Nah, ada juga yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang senang dengan praktikum di luar. Kebetulan saya biologi kan Bu, jadi ada yang anak-anak itu senangnya ke lingkungan, ada yang anak yang tidak senang ke lingkungan, senangnya di kelas. Ada yang senang di lab mengamati dengan mikroskop dan sebagainya, sehingga mereka itu memiliki gaya belajar yang sangat bervariasi. Nah, dalam hal ini saya itu menerapkannya itu memang agak kebingungan. Bagaimana caranya bahwasanya pembelajaran biologi itu bisa menarik, bisa mereka terima dengan baik, dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Begitu. Keadaan sekarang memang seperti itu, Ibu. Jadi belum adanya formula yang tepat bagi saya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi yang memiliki karakteristik anak yang berbeda-beda tadi. Oke, baik ya Bu ya. Dari memperhatikan kondisi yang Bu Endang alami saat ini, Bu Endang didapatkan kondisi murid dengan karakter yang sangat beragam ya. Ada yang lebih suka belajar outdoor di lingkungan, ada yang lebih suka belajar di kelas, di praktikum begitu ya Bu ya. Jadi Bu Endang masih kesulitan untuk menemukan formula yang tepat untuk memenuhi kebutuhan murid-murid Bu Endang. Semacam itu ya Bu ya. Nah, berikut nih Bu, kira-kira Bu Endang apa sih yang selama ini yang sudah Ibu lakukan untuk apa namanya mengatasi atau mengakomodir kebutuhan murid-murid Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu Bu? Selama ini yang sudah Iya, Bu. Ibu lakukan apa? Saya berusaha untuk membuat pemetaan dulu, Ibu. Membuat pemetaan terhadap kondisi murid-murid saya. Saya kelompokkan yang kemampuan tinggi, kemampuan menengah, dan kemampuan sedang, menengah dan rendah. Dari 3 kemampuan itu, saya kelompok-kelompokkan, membentuk kelompok belajar. Kemudian juga gaya belajar yang berbeda-beda saya kelompok-kelompokkan. Nah, sehingga dari sini ada gambaran bahwasanya saya akan mengaplikasikan masing-masing kelompok belajar ini dengan treatment yang berbeda-beda pula sesuai dengan kebutuhan mereka dan kesenangan mereka. Itu yang saya harapkan mereka enjoy dan senang dengan pembelajaran biologi. Begitu, Ibu. Oke, baik ya Ibu sudah untuk langkah awalnya sudah memetakan setiap kebutuhan murid-murid Ibu itu tadi ya. Nah, ada yang kebutuhannya sangat beragam itu tadi dalam pembelajaran berdiferensiasi Ibu saat itu yang berkebutuhan auditori maupun visual Ibu kasih pembelajaran yang seperti apa Ibu? Yang auditory, yang mendengarkan video, gitu ya, mendengarkan yang ini ya Bu ya, ya istilahnya ada pemutaran video nanti anak-anak untuk mengamati gitu. Oke, baik ya. Jadi pemutaran video, adakah cara lainnya Ibu yang Ibu terapkan saat pembelajaran berdiferensiasi itu tadi yang selama ini Ibu lakukan? Yang memiliki kemampuan psikomotorik yang tinggi ya,
saya ajak ke lingkungan untuk langsung terjun mengamati objek-objek biologi secara langsung gitu. Oke, tadi sudah disebutkan Ibu yang yang kinestetik Ibu sudah mengajak anak-anak untuk memperhatikan secara langsung ya, pembelajaran kontekstual sudah Ibu lakukan, kemudian untuk menyiapkan segala sesuatu yang ada di kelas. Nah, untuk yang lebih lanjut Ibu nanti kira-kira nih ke depannya rencana yang Ibu lakukan supaya pembelajaran berdiferensiasi Ibu ini bisa dijalankan dengan baik, mengingat kebutuhan Ibu, kebutuhan anak didik Ibu yang sangat beragam itu nanti kira-kira mau apa Ibu yang direncanakan ke depannya itu? Iya, yang saya rencanakan ke depan yaitu tadi Bu, dengan cara tadi mengelompokkan tadi, sehingga pengelompokan anak-anak yang sudah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar ini nanti akan mendapatkan treatment yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan itu. Yang saya harapkan nanti dari sini anak-anak itu bisa untuk mengoptimalkan potensi-potensinya. Oke, Ibu berarti nanti sesuai yang Ibu rencanakan tadi ya, Ibu ingin memberikan pembelajaran pada murid-murid Ibu sesuai dengan kebutuhan belajarnya dengan sedemikian rupa cara-cara Ibu tadi ada yang pembelajaran kontekstual di lapangan maupun ada yang di praktikum juga ya di kelas ya. Nah, melihat posisi Ibu ini Ibu posisinya berada di mana Bu antara rentang 0 sampai 10 yang saat ini nih? Saat ini mungkin di rentang 70-an ya itu ya, 75 begitu. Yang 75 ya untuk ke depan. Kenapa Ibu merasa Ibu saat ini masih berada di posisi 75 Ibu? Ya, karena saya merasa belum optimal penerapannya Bu. Sehingga kemarin saya masih bingung menemukan ide-ide mana yang harus saya maksimalkan gitu. Makanya saya kan hari ini curhat sama Bu Mudrika. Mudah-mudahan dari rentang 75 ini bisa menjadi naik lagi begitu Bu. Oke, tadi semoga nanti setelah sesi kali ini bisa naik lagi ya Bu. Dan naik laginya yang diharapkan Ibu nanti setelah sesi kali ini naik berapa Bu? Kalau saya idealnya itu pengennya sampai ke 90 Bu. Oke, 90 ya. Oke. Ya. Ibu tadi kan sudah mengatakan ada pemetaan kebutuhan murid, ya kan? Kemudian mengakomodasi kebutuhan murid-murid Ibu yang ada yang visualnya, baik yang auditori maupun kinestetiknya sudah Ibu berikan pembelajaran berdiferensiasi nih. Nah, kira-kira ada yang ingin Ibu lakukan ke depannya nanti apa, Bu? Apakah ada tambahan mungkin dari ada cara lain yang Ibu lakukan lagi? Mengadakan kolaborasi dengan guru biologi yang lain Bu untuk bisa melaksanakan perencanaan ini, sehingga beberapa guru biologi akan saya ajak untuk berkolaborasi untuk menjalankan pembelajaran diferensiasi agar lebih optimal. Jadi kualitas belajar mungkin akan saya gerakkan begitu Ibu. Oke, berarti Ibu nanti mau menjalin kolaborasi bersama guru-guru mapel serumpun begitu ya Bu ya, supaya pembelajaran yang Ibu lakukan bisa berpihak pada murid gitu ya. Oke Bu, ini yang Ibu perlukan dari dukungan saya saat ini apa Bu di sesi kali ini? Dukungan yang Ibu harapkan dari saya apa Bu? Iya, saya ingin mendapatkan penguatan dari Ibu agar apa yang ide-ide saya sampaikan tadi itu mungkin tidak salah atau mungkin perlu ditambahkan lagi, diberi penguatan lagi begitu Bu. Oh iya baik ya Bu ya. Ibu harapkan nantinya di sesi kali ini Ibu berharap nanti lebih dapat penguatan nih dari coaching sama saya. Nah Ibu tadi kan sudah berusaha kolaborasi dengan guru serumpun.
apakah ada hal lain lagi, Bu, yang Ibu lakukan untuk menciptakan pembelajaran pihak pada murid selain merencanakan dari asesmen tadi, pemetaan kebutuhan murid, kemudian ada Ibu, saya sebutkan dari kata kuncinya ada pembelajaran yang kontekstual di luar maupun di dalam, kemudian ada kolaborasi sama guru serumpun, adakah yang lain, Ibu? Mungkin Saya kira sudah lagi ke depannya. itu dulu, Ibu. Saya kira sudah cukup itu dulu yang akan saya lakukan. Nanti saya evaluasi lagi ke depan apakah perlu ada perencanaan atau ide-ide lagi yang lain. Seperti itu, Oke. Ibu. Oke, berarti nanti ke depannya Ibu mau mengevaluasi ya Bu ya, mengevaluasi ke depannya dari rencana yang Ibu akan lakukan begitu ya Bu ya. Nah, Ya. kriteria keberhasilan itu Bu, kriteria yang Ibu rencanakan tadi bisa dikatakan berhasil itu manakala yang seperti apa nanti? Kalau murid-murid saya sudah menemukan pembelajaran yang enjoy, yang mereka inginkan, dan mereka bisa belajar lebih optimal, sehingga nanti hasil pembelajaran itu meningkat daripada sebelumnya. Itu mungkin indikator sukses yang saya inginkan seperti itu, Bu. Oke, baik ya Bu ya. Semoga nanti bisa bisa sesuai dengan apa harapan Ibu ya, bisa tercapai kriterianya. Nah, dari sesi kali ini nih Bu, apa yang bisa Ibu bawa pulang nih yang Ibu dapatkan? Iya, iya Bu, saya mendapatkan apa namanya saat ini solusi yang terbaik. Walaupun ini ide-ide ini saya sudah gali dari pemikiran saya, tapi terima kasih Ibu Mutrika sudah memberikan rangsangan yang baik sekali, pertanyaan-pertanyaan yang baik, dan benar-benar memberdayakan saya coachnya sehingga bisa optimal dalam menggali apa namanya ide-ide yang akan saya terapkan untuk solusi permasalahan saya. Begitu. Terima kasih Bu Mutrika. Ya, baik Ibu, semoga bermanfaat ya Bu ya. Saya tunggu nih nanti rencananya Ibu kira-kira mau dilakukan kapan nih? Ya, ini saya secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya lakukan ya. Biar Oke, minggu segera depan. semangat untuk terjun ke apa lapangan sebagai praktisi yang memang betul-betul dibutuhkan anak-anak kehadirannya untuk membuat mereka itu semakin semangat di dalam belajar. Oke, baik Ibu. Saya tunggu ya Bu ya, nanti minggu depan semoga Bu Endang lekas sembuh, sehat, dan bisa beraktivitas seperti biasanya dan melakukan rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan sesuai dengan kriteria keberhasilan yang sudah Ibu rancangkan tadi ya Bu ya. Oke Bu, demikian sesi kita kali ini. Salam sehat selalu untuk Bu Endang. Nggih. Saya undur diri Ibu. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Mutrika, terima kasih kembali. Iya, sama-sama Bu Endang. Ya, terima kasih luar biasa sekali Bu Mudrika sudah menyelesaikan sesi praktek coaching kali ini. Bagaimana perasaannya Bu? Perasaan saya senang sih Pak. Senang tapi ya sesuai tadi saya masih merasa gimana ya memberdayakan coach saya, tapi di sini saya berusaha selalu present menggali apa yang disampaikan oleh Bu Endang sih gitu. Mm-mm. Kalau dari Bu Mudrika sendiri, gimana Ibu penilaian dari performa Ibu tadi? Kalau dari saya sendiri untuk present hadir, saya meningkatnya ke level 3 kehadiran. Memang saya berusaha fokus dengan apa yang disampaikan dengan Bu Endang. Kemudian untuk yang memberdayakan coach tadi kan saya ini ya sekali dua kali sebelumnya ingin memberikan saran terus gitu ya Pak ya. Tapi di sini saya berusaha untuk tidak memberikan solusi. Saya mencoba Bu Endang sendiri yang apa namanya menggali potensi yang ada dalam dirinya gitu. Jadi untuk yang berikutnya ini yang memberdayakan coach saya naik level ke angka 3. Oh iya, seperti itu tadi dari penilaian Bu Mudrika yang Iya, dari hasil Bapak. ini tadi ya, praktek coaching yang sudah dilaksanakan. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit Bu, kalau dari pengamatan saya tadi, Ya, kalau dari hasil yang saya amati tadi, sebenarnya Bu Mudrika dari kehadirannya sudah mencoba untuk kehadiran secara penuh, sehingga
dari pihak Koci juga sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mudrika, dan Ibu sudah coba melakukan praktek coaching dengan alur cerita yang cukup baik, dan tadi sudah terstruktur mulai dari tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, hingga mencoba menggali apa rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Endang. Hingga tadi di akhir pun Bu Mudrika juga sudah mencoba menanyakan dukungan yang bisa Bu Mudrika berikan kepada Bu Endang. Selain itu tak lupa juga Bu Mudrika juga mencoba mengevaluasi rencana, target, dan terakhir ada refleksinya juga ya Bu tadi ya, sudah bagus. Terus dari memberdayakan Koji tadi sebenarnya juga sudah baik dalam pelaksanaannya. Nah, bagaimana Bu kira-kira setelah mendengarkan pengamatan yang saya buat ini tadi? eh Agak lumayan seneng sih Pak, tapi kok saya masih nggak pede ya. Soalnya jujur jujur Pak, saya memang tadi agak present, saya konsentrasi agak agak buyar karena memang kebiasaan saya gitu. Ketika ngomong sekilas nanti akan konsentrasi saya hilang berapa detik gitu. Tapi saya mencoba hadir terus, mencoba fokus mendengarkan gitu. Tapi dari pengamatan Bapak, alhamdulillah tadi sudah ini ya, udah lumayan cukup baik. Jadi senang sih Pak, tapi saya ingin terus berlatih lagi karena dalam menggali tadi saya masih aslinya masih kepengen ini sih ngobrol lebih banyak Ya. sama Bu Endang, tapi saya mau tanya apa ya gitu. Jadi masih belum bisa maksimal sih Pak. Kedepannya mau berlatih terus sih. Terima kasih Bapak atas Iya. pengamatannya hari ini. Betul sekali Bu. Tadi sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya masih bisa Ibu kembangkan dalam beberapa hal. Salah satunya tadi memang di durasi waktunya kalau ngobrol memang rasanya itu cepat, padahal sudah nggak terasa tadi 15 menit bercerita ya Bu ya, melakukan praktek coaching ini tadi. Kalau merujuk ke standarnya tadi memang di poin Bu Mudrika sudah merasa di poin 2. Nah, kalau sekarang setelah melakukan praktek coaching ini yang memberdayakan coach sudah merasa dinilai berapa Bu? Untuk yang memberdayakan Koci, saya sudah merasa di level 3 Pak. Karena Tiga di belum situ keempat saya ini. belum, saya belum ready. Belum ready karena masih perlu banyak latihan, karena saya melihat kompetensi saya tuh masih belum apa ya, masih belum bisa memberikan pertanyaan terbuka nih. Saya masih terfokus dengan apa sih skema Arta kayak gini, nanti pertanyaan saya kayak gini gitu. Jadi untuk memberikan pertanyaan terbuka belum begitu ini sih terbiasa saya. Jadi masih di level 3. Tapi kalau menurut Bapak sendiri saya berada di level berapa Bapak? Iya, kalau di Bu Mudrika sendiri secara pertanyaan sebenarnya tadi sudah mencoba pertanyaan terbuka, dan tadi sudah mencoba menahan diri untuk tidak memberikan solusi kepada Bu Endang, sehingga tadi mengajak Bu Endang untuk melakukan refleksi secara mandiri. Nah, baik, dari diskusi kita kali ini, kira-kira Bu Mudrika udah punya bayangan belum untuk meningkatkan lagi praktek coaching ke depannya? Ya, sudah ada bayangan sih Pak. Nanti saya ingin terus berlatih konsisten untuk berlatih praktik coaching sih dalam memberdayakan coach saya, fokus pada coach, hadir secara penuh itu Pak. Karena memang saya tahu kelemahan saya untuk konsentrasi tuh terkadang langsung sekelebat hilang, tadi ngapain ya gitu. Iya. Jadi itu untuk berlatih lebih fokus lagi sih Pak. Ya. Bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan praktek coaching ini? Seneng Pak. Tadinya yang awalnya saya masih ragu apa saya bisa ya, tapi alhamdulillah ternyata bisa. Tadi dari pengalaman-pengalaman yang kemarin, alhamdulillah dari pengamatan Bapak sendiri juga mengatakan kalau saya sudah cukup berhasil. Jadi saya seneng Pak. Nah, jadi termotivasi sih untuk terus berlatih dan juga untuk apa ya, mendiseminasikan apa yang saya dapatkan hari ini pada teman-teman saya di lembaga, begitu sih. Baik, terima kasih Bu Mudrika sudah berkenan untuk melakukan supervisi praktek coaching kali ini. Semoga apa yang sudah dilaksanakan bisa bermanfaat, dan apa yang sudah kita diskusikan tadi juga bisa menjadi pengembangan ke depannya dan bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk murid-murid dan lembaga nantinya. Terima kasih Bu Mudrika untuk sesi praktek supervisi coaching kali ini. Saya akhiri ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.